Sejumlah relawan di Banyuwangi diduga mengalami gangguan jiwa usai calon yang didukung gagal dalam pemilu 2024. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Banyuwangi, total ada 5 orang yang menjadi tim sukses mendapatkan akses layanan konsultasi jiwa sekaligus pengobatan di Puskesmas Licin Banyuwangi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan kelima orang tersebut mengambil layanan konseling. Mereka adalah bagian dari tim sukses peserta pemilu 2024 yang sudah berjuang susah payah mengeluarkan energi untuk calon yang diusungnya. Kelima pasien itu mengalami depresi, meskipun depresi yang dialami tergolong ringan, saat ini mereka melakukan penyembuhan dengan rawat jalan. Kejiwaan pasien akan terus dipantau oleh tim medis. Apabila muncul tanda-tanda gangguan jiwa berat, selanjutnya pasien akan dirujuk rawat inap. Amir memastikan tenaga medis akan terus melakukan pendampingan dan mengawal hingga pasien betul-betul dinyatakan pulih. Terkait potensi penambahan jumlah pasien, Amir masih akan menunggu laporan dari Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat TKJM yang telah dibentuk saat awal pelaksanaan pemilu. Kita sudah antisipasi itu di awal sebelum pelaksanaan pemilu. Ada TPKJM yang kita minta untuk aktif merespon aktivitas dari peningkatan kasus kejahatan jiwa. Tapi sebenarnya ini kan ya tugas rutin. Jadi di tingkat kabupaten juga ada, kita punya TPKJM di tingkat kabupaten yang bekerjasama dengan lintas sektor yang terkait dari Kemenak, dari Dinsos dan sebagainya. Tapi intensitas aktivitasnya kita minta untuk ditingkatkan seiring dengan pemilu ini. Jadi tahap pertama kita lakukan konseling. Kalau itu cukup, karena soal anxiety, soal depresi, maka itu sebenarnya cukup konseling. Tapi kadang kita perlu memberikan pengobatan untuk menenangkan, untuk memberikan tambahan terapi. Oh ya, jadi kita akan kawal sampai dengan yang bersangkutan betul-betul sehat. Sebagai informasi, sebelumnya tercatat ada 2 orang warga Banyuwangi yang meninggal dunia selama proses pemungutan suara pemilu 2024. Pertama adalah Ngatiem, 65 tahun, warga desa Seriporejo, Kecamatan Silir Agung, yang meninggal dunia saat hendak mencoblos di TPS 12. Ia meninggal saat berada di bilik suara. Kedua, Dulhanan, 50 tahun, warga Dusun Pasinan Timur, Desa Singonjuru, Kecamatan Singonjuru, yang merupakan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 18 Desa Singonjuru. Korban meninggal dunia diduga kelelahan saat proses penghitungan suara. Handoko Kusumo, CTV.